uang, membagi apapun. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka termasuk di antara ayat-ayat ini? Faminhum man qadha nahbah. Dan ada di antara mereka yang menunggu sampai dengan ada sesuatu bagi mereka manfaatnya baru mereka melakukan kebaikan tersebut. Jangan sampai jemaah yang dirahmati Allah, kita termasuk di antara gambaran di antara ayat yang disampaikan oleh Allah ini kepada kita. Wa ma baddalu tabdila, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Allah itu sungguh luar biasa. Khatib ingin menceritakan sedikit kondisi peperangan Uhud, dikarenakan peperangan ini sangat penting bagi kita umat Islam. Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwasanya kunna nu'allim al-maghazi wa sarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allima suratun min al-Quran. Kami diajari dan mempelajari tentang peperangan di dalam Islam, peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami mempelajari surat dalam Al-Quran. Ini fungsinya. Kenapa kita harus mengkaji peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Salah satunya ayat yang khatib bacakan tadi adalah ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW di hadapan para syuhada. Perang Uhud, di belakang khatib kalau kita gambarkan ini adalah Jabal Rumah, bukit pemanah Jabal Uhud. Sedangkan sebelah kanan ini adalah Jabal Uhudnya, di belakang Jabal Rumah, dan di sebelah kiri ini adalah tempat yang kosong. Umat Islam pada saat itu peperangan face to face, berhadapan antara wajah dengan wajah. Sehingga pada saat itu Rasulullah SAW memilih beberapa orang yang hebat. Untuk apa? Untuk bisa memporak-porandakan kaum musyrikin yang ada di hadapan pasukan umat Islam. Rasul melelang pedangnya kepada orang-orang yang sanggup memegang pedangnya untuk menebas dan memporak-porandakan pasukan umat orang kafir. Pada saat itu pedang itu jatuh kepada Abu Dujana. Abu Dujana dikenal sangat hebat. Apabila dia telah mengikat kain merah di kepalanya, maka dia hayunkan pedangnya, tidak ada satupun yang bangun dengan hayunan pedang tersebut. Begitulah kehebatan Abu Dujana. Sehingga pada saat itu Rasulullah menempatkan beberapa sahabatnya, Hamzah, Ali, Umar, Abu Dujana, untuk memporak-porandakan orang-orang kafir. Dan apa yang terjadi? Dengan beberapa orang tersebut, pasukan orang kafir itu porak-poranda semua. Sehingga pada saat itu para sahabat yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW di atas bukit Rumah, mereka itu menyangka peperangan telah usai. Sehingga apa yang terjadi? Mereka turun untuk membantu umat Islam mengambil harta peperangan, bukan karena mereka tergiur dengan harta. Fitnah yang selama ini disampaikan kepada para sahabat, karena mereka ingin mengambil harta perang, maka mereka turun dari atas bukit. Tidak, mereka itu adalah sahabat Rasulullah SAW, orang-orang yang memang sudah dijamin. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengira peperangan ini sudah usai, lalu mereka turun ke bawah untuk membantu umat Islam yang lain. Namun disitulah kelebihan Khalid bin Walid pada saat itu masih dalam keadaan musyrik. Dia berputar arah dari belakang Jabal Rumah, lalu dia naik ke atas, lalu dia menghantam di atas Jabal Rumah itu. Hanya ada 15 orang lagi yang masih standby. Maka apa yang terjadi? Umat Islam pada saat itu porak-poranda, sehingga Rasulullah SAW yang menggunakan 2 lapis baju besi. Coba lihat bagaimana tawakalnya Rasulullah SAW. Beliau adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Seharusnya beliau itu kebal, seharusnya beliau itu tidak akan terluka. Tapi bagaimana tawakalnya Rasulullah SAW. Beliau memakai 2 lapis baju besi, dan pada saat itu beliau menggunakan helm besi. Dan apa yang terjadi? Ada 2 besi duri yang terkena di pelipis Rasulullah SAW. Sehingga pada saat itu umat Islam sudah kacau balau. Sehingga Anas bin Nadar pada saat itu melihat umat Islam sudah porak-poranda, lalu dia mengatakan, wahai umat Islam, jangan kalian lari dari peperangan ini, karena aku telah mencium inni ashimu ra'ihatul jannah min wara'il hud. Wahai kaum muslimin, jangan kalian lari, aku telah mencium
saat itu Anas bin Nadar menghempaskan pedangnya membunuh orang-orang musyrik. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga dia tumbang. Bayangkan, untuk bisa menumbangkan Anas bin Nadar itu memerlukan 80 luka. 80 luka sehingga wajahnya tidak bisa dikenal lagi oleh para sahabat pada saat itu. Sewaktu dicari oleh Rasulullah bersama para sahabatnya, orang tidak mengenal lagi bagaimana wajahnya. Begitulah pengorbanan mereka terhadap memperjuangkan agama Allah ini. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini, apa yang sudah kita persembahkan untuk memperjuangkan agama Allah ini, sehingga kelak ada orang yang memuji Allah di kampung kita, di Lundangan ini, sampai dengan hari akhirat. Apa upaya yang kita lakukan untuk masyarakat kita di kampung kita ini, di desa ini, di kecamatan kita ini, sehingga apa? Masih ada orang yang akan memuji Allah sampai dengan hari akhirat, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Abu Dujana, sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Nadar. Wajahnya hancur, tubuhnya terdapat 80 luka. Ini adalah sebuah perjuangan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Pada saat Rasul ingin menyelamatkan dirinya, pada saat itu sudah sangat terdesak, maka ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Karena Rasul memakai 2 lapis baju besi dan beliau tidak sanggup untuk menaiki